antos wajahnya cerah-cerah semua ya, bisa cerah mentari pagi. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang sudah sarapan? Saya. Bukunya sudah siap? Siap, Bu. Pulpennya sudah siap? Siap, Bu. Tip X-nya sudah siap? Siap, Bu. Penggarisnya sudah siap? Siap, Bu. Tempat duduknya sudah nyaman? Nyaman, Bu. Kelasnya sudah bersih? Bersih, Bu. Iya, kalau sudah siap semua, berarti sudah siap Belajar. Kalau tidak siap, berarti tidak siap lagi juga. Jadi, sebelum masuk kelas dan sebelum memulai pembelajaran, alat tulisnya sudah harus disiapkan. Jadi, kalau perlu dari rumah, alat tulisnya sudah harus disiapkan. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti tadi? Karena jangan ada lagi yang keluar masuk kelas. Pinjam sana, pinjam sini, mondar-mandir sana sini. Itu bisa mengganggu temannya yang lain. Tidak hanya mengganggu temannya yang lain, tapi juga mengganggu kelas yang lain. Nah, kemudian terkait sarapan, sarapan itu penting. Kita kan sudah tidur malam ya, 8 jam, kurang lebih 8 jam. Kalau kita bangun itu otomatis sudah lapar. Kalau tidak sarapan baru ke sekolah, itu bisa mengganggu konsentrasi kalian. Terus sempatkan sarapan sebelum ke sekolah. Tapi sarapannya juga jangan yang porsi besar, atau porsi banyak, atau porsi makan siang atau makan malam. Karena kalau porsinya jumbo, kamu di sekolah mengantuk. Iya, kalau mengantuk tidak bisa belajar. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat, alat tulisnya disiapkan dan sarapan. Oke? Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa itu harus khusyuk ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang bercanda atau korek-korek temannya, supaya kegiatan kita hari ini berjalan lancar sampai selesai. Amin. Kita kelas ya. Baiklah semuanya, kita menentukan kepala sejenak sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ketua kelas siapa temannya yang tidak hadir? Ada 22 orang. Atas nama siapa? Sarina dengan Wandi. Sarina dengan Mandi. Ya, jadi untuk temannya yang tidak hadir hari ini, nanti kita secara bersama-sama mengecek ketidakhadirannya hari ini. Artinya, kita harus memiliki rasa empati dan simpati terhadap sesama. Apalagi ini teman kalian ya, teman sekelas kalian. Jadi teman kelas itu sudah seperti saudara. Jangan kita anggap orang lain, mentang-mentang bukan saudara kandung, kita anggap orang lain. Jadi teman kelas itu sudah seperti saudara. Kita harus punya rasa simpati terhadap sekeliling, kepada orang lain, kepada teman, siapapun itu ya. Kita jangan terlalu cuek, karena kita tidak tahu apa yang sedang dialami teman kita ya. Siapa tahu dia ada musibah atau ada masalah. Jadi kita harus selalu bersifat simpati terhadap teman kita yang tidak hadir hari ini. Oke? Jadi jangan cuek-cuek ya. Yang mentang-mentang janji temanku, bukan janji tetanggaku. Jangan seperti itu ya. Nah, kalau ada teman yang tidak hadir bersama ketua kelas, wali kelasnya, kita kunjungi teman kita. Kita datangi teman kita. Kita tanya, kenapa tidak hadir? Kenapa tidak ke sekolah? Jadi jangan kita bersikap acuh tak acuh. Jangan seperti itu ya.
kita harus peduli dengan sesama. Sekarang ibu mau tanya, siapa di sini yang bisa membaca teks Pancasila? Saya, Bu. Ternyata bisa semua ya, alhamdulillah. Kasih aplaus dulu. Ibu nama tunjuk ya, silakan maju ke depan. Ya, karena semua bisa ya, berarti nggak usah ditunjuk. Ya, maju saja. Ayo. Kalau bisa perkenalkan nama dulu ya. Hadap sama temannya. Di sini. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Isi Adil. Iya, silakan. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, melambangkan bintang persegi 5. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, melambangkan rantai emas. 3. Persatuan Indonesia, melambangkan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melambangkan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan keadilan kapas. Hebat ya, Istri Adil hebat ya. Bisa hafal teks Pancasila dengan lambang-lambangnya. Jadi kalian juga harus bisa menghafal dan menerapkan atau mengamalkan teks Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak hanya dibaca ya, tetapi diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI, sebagai bentuk cinta tanah air. Apalagi kalian generasi penerus bangsa. Bangsa itu ada di pundak kalian, tanggung jawab negara itu ada di pundak kalian. Bukan lagi Bapak Ibu guru. Kalian ini yang masih muda-muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Itu ya. Kalau saat ini kita itu tidak lagi seperti pejuang-pejuang kita yang dahulu ya. Kalau pejuang kita yang dahulu itu dia bertaruh jiwa dan raga melawan penjajah. Kita sekarang tidak seperti itu lagi. Kita cukup mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Hal-hal yang baik. Nah, untuk tugas kalian sebagai pelajar, cukup dengan belajar yang baik. Itu tugas kalian. Tidak ada lagi yang pergi berjuang. Atau adakah di sini sepulang sekolah pergi berjuang? Tidak ada. Untuk itu, kalian sebagai pelajar, tugasnya cuma belajar. Kurangi bermain, kurangi melakukan hal-hal yang tidak penting. Apalagi sekarang sekolah itu sudah gratis. Zaman dulu, bahkan zamannya ibu, sekolah itu susah. Zaman dulu yang sekolah itu cuma orang yang kaya, orang yang mampu. Sekarang kamu enak, sekolah sudah dekat. Pendidikan gratis, tidak ada lagi pungut-pungut biaya. Jadi tidak ada alasan untuk kamu tidak bersekolah. Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang kita Ibu mau tanya lagi ya? Masih mau ditanya-tanya? Makasih, Bu. Harus mau ditanya-tanya supaya ada ilmunya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ingat semua ya? Masih tahu semua ya? Ya, Bu. Ya. Tentang apa itu? Tentang teks unsur-unsur berita. Iya, unsur-unsur teks Berita. Saya mau menjelaskan unsurnya apa saja itu. Bu. Iya. Siapa? Lilis. Lilis. Ayo Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita biasanya disingkat adisimba. Unsur pertama, apa? Apa yang terjadi? Unsur kedua, siapa? Siapa saja yang terlibat di peristiwa tersebut? Unsur ketiga,
Unsur keempat, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Unsur kelima, mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Unsur keenam, bagaimana? Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Jadi unsur-unsur berita itu kalau bahasa Inggris disingkat dengan 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan Ada 5. Oke, kalau untuk materi hari ini adalah tentang struktur teks berita dan kaidah pembahasan teks Berita. Apa manfaatnya? Manfaatnya jika mempelajari struktur teks berita, kita akan mengetahui informasi yang penting dan tidak Penting. dan bisa mengetahui kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tren-tren ini. Wow. Ini ya. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ini ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada Menganalisis struktur teks berita. ya, menganalisis struktur teks berita dan Menganalisis kaidah pembahasan teks berita. menganalisis kaidah kebahasaan Teks berita. Sekarang Ibu akan putarkan sebuah tayangan video berita. Silakan disimak dan diamati baik-baik ya. Bu. Saya Ya, Bu. tambah sedikit. Gue ini dah. Atau ini jaringan mungkin ya. Ibu ya? Ya. Udah ya? Udah, Bu. Tolong suara lihat tuh ya. Ini volumenya juga. Sudah bisa dengar? Belum, Bu. Sudah bisa? Bisa, Bu, sedikit, Bu.
Sudah dilihat videonya? Sudah tahu. Iya. Kalau sudah, sekarang ibu mau tanya. Bisa ditanya lagi? Bisa, Bu. Iya. Dari video yang ibu baru tayangkan, informasi atau apa yang bisa kalian peroleh dari video yang baru ditayangkan tadi? Apa? Informasinya tentang apa? informasi di dalam video tadi Bu Ya. tentang kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM. Ada yang lain? Apa lagi selain kenaikan BBM? Ada lagi tadi itu ya? Ada. Apa lagi? Ada harga ya? Ada harga. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, sekarang kita akan masuk di materi kita hari ini. Yaitu tentang struktur teks berita dan kaidah-kaidah dasar teks berita. Oke. Jadi struktur berita itu terbagi atas empat ya. Bila diilustrasikan maka seperti gambar ini. Ini gambar apa ini? Struktur teks berita. Bidadarinya apa ini? Kira-kira terbalik. Iya, jadi struktur teks berita itu bila diilustrasikan maka seperti piramida terbalik. Nah, di mana strukturnya itu maksudnya dari setiap struktur yang ada mulai dari awal berisi informasi yang penting. Semakin ke bawah informasinya tidak terlalu penting. Nah, struktur berita tadi terbagi atas 4. Yang pertama ada apa? Judul Berita. Kita lihat ya. Judul berita. Yang kedua ada Teks berita. Yang ketiga Tubuh berita. Yang keempat ada Ekor berita. Ya. Jadi judul berita itu merupakan kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang mewakili isi ya. Nah, judul ini harus ditulis dan dibuat secara menarik. Kenapa? Supaya pembaca tertarik membaca teks berita. Jadi judulnya harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, teras berita atau kepala berita merupakan hal yang penting karena memuat unsur 5W plus 1H. Atau dalam bahasa Indonesia adik simak. Apa itu 5W plus 1H? Di dalamnya itu mengandung unsur apa? Mengandung unsur apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Di teras berita ini, kalau misalnya tidak bisa masuk semua 6 unsur, minimal dia masuk 4 unsur. Di teras berita ini ya, minimal dia masuk 4 unsur. Yang pertama apa, siapa, kapan, dan di mana.
mengapa dan bagaimana akan dijelaskan di tubuh berita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita itu merupakan kelanjutan dari teras berita yang berisi informasi dijelaskan secara lebih rinci. Jadi di tubuh berita ini dijelaskan lebih rinci lagi ya mengenai alasan mengapa terjadinya suatu peristiwa. Biasanya mengandung 2 unsur saja ya. Kalau tadi 4, sekarang sisa 2. Berarti unsur apa itu? Mengapa dan bagaimana. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir itu adalah ekor berita. Ekor berita itu merupakan isi berita yang tidak terlalu penting. Jadi kalau ekor berita ini dihilangkan, dia tidak terlalu berpengaruh dari yang 3 tadi ya. Nah, tapi sebaiknya struktur yang lengkap itu harus muat 4 ya. Nah, itu tentang struktur berita. Ini ya yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, ini ya. Ya, judul berita. Judul berita. Lalu ada teras Berita. ada tubuh Berita. Nah, sekarang kita ke kaidah kebahasaan teks berita. Tadi sudah struktur, sekarang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita itu terbagi atas 6. Yang pertama, kebakuan bahasa. Jadi bahasa yang digunakan itu harus baku ya. Jadi baku artinya di sini kata yang digunakan sesuai aturan dalam kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda ketik ganda. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Dia berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dari kegiatan hasil pemikiran. Gitu ya. Dia contoh katanya itu biasa menggunakan berkesimpulan. Kemudian yang selanjutnya menggunakan keterangan tempat dan waktu. Nah, keterangan tempat dan waktu ini harus memuat unsur siapa dan di mana. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Temporal ya. Atau penjumlahan. Hal ini terkait dengan pola penyajian bahasa yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Udah ya? Nah, itu penjelasan singkat dari Ibu. Yang Ibu jelaskan tadi seperti ini ya. Nah, yang Ibu jelaskan tadi seperti ini ya. Kaidah kebahasaan teks berita. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Sekarang dulu ya. Jadi
dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama membahas tentang struktur teks Berita. Sesi yang kedua membahas tentang Kaidah pembahasan teks berita. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Sudah dilihat? Ya? Gabung. Nah, jadi begini ya, di dalam tugasnya, di dalam lembar kerjanya itu, struktur teks berita itu terbagi atas beberapa pertanyaan ya, terdiri atas beberapa pertanyaan. Kemudian silakan ketua kelompoknya mengatur teman-temannya agar pertanyaan itu dibagi sama teman-temannya ya. Jadi tujuannya agar semua anggota kelompok aktif. Kalau ada yang kurang jelas nanti sebentar ditanyakan sama Ibu ya. Nah, silakan. Jadi dibagi-bagi itu pertanyaannya ya. Dibagi-bagi. Kan ada beberapa soal di lembar kerjanya itu. Silakan dibagi bersama teman kelompoknya. Silakan. Jadi untuk sesi pertama ini silakan dikerja dulu strukturnya ya. Sudah ada lembar kerjanya. Silakan dibaca pertanyaannya dengan jelas. Kemudian untuk bukunya, buku teksnya silakan dibaca. Silakan dilihat ya. Di situ ada penjelasannya lebih detail lagi. Atau bisa tanyakan ke Ibu. Silakan ya. Silakan berbagi sama temannya, buku teksnya silakan dibuka, dibaca. Di situ ada contohnya. Jadi di kepala berita itu minimal dia memuat 4 unsur. Di tubuh berita 2 unsur, ya berarti semuanya 6.
berdiskusi. Jangan main. Tiga menit lagi.
kedua. Paragrafnya tentang kenaikan harga BBM. Berita berada pada paragraf keempat yang berisi tentang naiknya harga BBM dari harga 12.000 menjadi 14.500. Dan ekor berita berada pada paragraf ke-7 yang berisi tentang kompensasi energi sebesar 293,5 triliun. Ya, Udah, Bu. mana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi atau apa? Dede. Dede. Ya kalau tidak ada kita kasih aplaus dulu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sekarang kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Silakan teman yang lain mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur berita. Judul berita, kenaikan BBM. Bagian-bagian berita. Kepala berita. Paragraf pertama, yaitu komparisi tentang kenaikan bahan bakar BBM. Bagian-bagian berita. Paragraf ketiga, kenaikan BBM di Jakarta pada tanggal 4 bulan 9 2022. Ketiga, ekor berita. Paragraf ke-7 tentang kompensasi energi sebesar 2.935 triliun. Ya, mana kelompok lain? Ada yang jelas? Ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Ya, silakan ditutup. Saya kini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kelompok kami, yaitu tentang bagian teks berita. Yang pertama, kepala berita. Judul berita, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Titulan, kepala berita. Pada paragraf ke-1, kenaikan harga BBM tersebut akan berpengaruh di dunia usaha. Dan ekor berita. Pada paragraf ke-2, kenaikan harga
Bella. Kegiatan kelompoknya di ini ya. Semua dikasih aktif ya. Semua harus aktif. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur teks berita dulu ya. Siapa yang mau buatkan kita tabel? Nanti biasakan tulis di papan ya. Jadi menulis di papan sama di buku tulis itu beda. Beda ya. Jadi biasakan juga di papan. Supaya tidak ini ya, tidak wrong. Makasih ya. Ya, ini ya. Ada judul berita, teras berita, kemudian ekor. Judul beritanya apa? Kenaikan harga BBM. Judul beritanya apa? Naikkan BBM.
Silakan lihat ke depan. Lihat ke depan dulu ya. Sudah lihat ke depan? Sudah, Bu. Judul beritanya itu tentang harga BBM naik, kata pengusaha berdampak kepada dunia Usaha. Ini judulnya ya. Harga BBM naik, kata pengusaha akan berdampak ke dunia apa? Ke dunia usaha, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kepala beritanya. Kepala beritanya berada di paragraf gitu ya. Kepala beritanya berada di paragraf 1 sampai 4. Isinya tentang apa? Paragraf 1 sampai 4 tentang naiknya harga BBM. Lalu siapa di sini yang terlibat? Ketua Umum Dewan Pemimpin Daerah. Gitu ya. Kemudian tumbuh beritanya berada di paragraf berapa? Paragraf 5 sampai 6. Berarti isinya tentang apa? Ia menyatakan Naiknya harga minyak dunia. Gitu ya? Ya. Jadi kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi ini ya. Kepala berita berada di paragraf 1 sampai 4. Isinya tentang BBM naik dan keterlibatan ketua atas nama siapa tadi? Atas itu ya. Kemudian tumbuh berita berada di paragraf 5 dan 6. Ya, berarti ekor berita berada di paragraf 7. Ya. 7 ya. Nah, ini dia. Silakan dilihat. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ini ya. Ada judulnya tentang harga BBM yang naik ya. Kemudian ada kepala Berita. ada tubuh Berita. dan ekor Berita. Good. Ini sudah bisa ya. Nah, ini untuk sesi pertama struktur teks berita. Sekarang
3 menit lagi. Mas, sekarang kita masuk presentasi kelompok ya. Nah, tadi sudah kelompok 2, sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kaidah pembahasan teks berita. Kaidah pembahasan pertama itu kebakuan bahasa. Ada kalimat kenaikan harga BBM tersebut akan berpengaruh ke dunia usaha. Yang kedua, kalimat langsung. Kenaikan harga BBM ini tentu sudah diantisipasi pelaku usaha, sudah siap menyesuaikan karena langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap dunia usaha. Ketiga, konjungsi bahwa. Dia menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia tersebut membuat alokasi subsidi BBM di APBN membengkak menjadi sebesar 502,4 triliun. Yang keempat, kata kerja mental. Menurutnya, langkah pemerintah kenaikan harga BBM ini dapat dimaklumi, mengingat saat ini terjadi kenaikan harga minyak di dunia yang mencapai rata-rata $105 AS per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya $63 AS per barel. Yang kelima, konjungsi temporal. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Perkebunan Pengusaha Pribumi Indonesia DPD HIPMI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan harga BBM tersebut akan berpengaruh ke dunia usaha. Yang keenam, keterangan waktu. Ujarnya, dalam keterangan tertulis Sabtu 4-9/2022. Sudah. Gimana kelompok lain? Ada tanggapan? Ada? Ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
kami dari kementerian tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan nomor 1, kebakuan bahasa. Kalimat, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dan kalimat tidak langsungnya kalimat langsung ditandai oleh dua petik ganda. Yang ketiga, konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Yang kelima, konjungsi temporal seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Yang keenam, keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kemarin kalau pemain ada tanggapan? Tidak ada buat gue. Ya silakan. Saya tutup dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kaidah kebahasaan teks berita. Nomor 1, kebakuan bahasa. Kalimat, adapun subsidi BBM ini terdiri dari subsidi energi yang bernilai 28 triliun. Nomor 2, kalimat langsung. Kalimat langsung naiknya harga BBM tujuannya dalam keterangan pada 1 September 2022. Konsumsi bahwa kenaikan harga minyak dunia tersebut membuat lokasi subsidi BBM menjadi tidak terkendali. Nomor 4, kaidah kebahasaan kata kerja mental. Menurutnya, langkah pemerintah menaikkan harga BBM dapat dimaklumi. Nomor 5, kaidah kebahasaan konsumsi temporal. Sarman akhirnya mengatakan kenaikan harga BBM berpengaruh ke dunia usaha. Keenam, keterangan waktu. Pada Sabtu 3 September 2022. Gimana yang bertanyakan? Ada tanggapan? Tidak. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih aplaus dulu. Jadi untuk sesi kedua ini yaitu tentang kaidah bahasa teks berita. Ini ya. Kebakuan bahasa, lihat di paragraf pertama ya. Di situ ada kata sah. Coba lihat, silakan dilihat. Ini ya. Kebakuan bahasa, di situ ada satu. Lihat,
waktunya, kemudian ada tempatnya. Kemudian ada keterangan waktu dan tempat. Tempatnya di mana? Ini ya. Tempatnya di mana? Di DKI dan pengusaha pribumi Indonesia. di DKI Jakarta. Ya, oleh siapa? Oleh Sarman Simanjora. Ya, atau ketua umum. Dewan Pemimpin. Itu ya. Jadi kaidah bahasa ada 6. Oke? Sekarang dari materi hari ini struktur berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Siapa yang mau simpulkan? Siapa yang mau simpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, siapa? Satu orang. Satu orang untuk struktur dan satu orang untuk kesimpulan. Silakan. Ayo, silakan siapa yang menyimpulkan materi kita hari ini? Saya akan menyimpulkan struktur berita. Ya, silakan. Struktur berita itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, teras berita. Yang ketiga, tubuh berita. Dan yang keempat, ekor atau kaki berita. Ya, kasih aplaus dulu. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita. Siapa yang mau simpulkan? Ya. Saya akan menyimpulkan kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 6. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Ya, jadi materi kita hari ini tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kita lihat yang pertama, struktur teks berita terbagi atas 4. Yang pertama ada judul Berita. Yang kedua ada Teras berita. Yang ketiga ada Tubuh berita. Keempat ada Ekor berita. bukan ekor ikan ya. Ya, Bu. Ekor berita. Kemudian kaidah kebahasaan ada 6. Yang pertama ada Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. ya penggunaan bahasa yang bersifat standar atau Baku. Yang kedua ada Penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga ada Penggunaan konjungsi bahwa. keempat Penggunaan kata kerja mental. kelima Penggunaan keterangan waktu dan tempat. yang keenam. Penggunaan konjungsi temporal. Iya, jadi dengar dulu ya. Materi kita hari ini tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terbagi atas 4. Yang pertama ada judul, yang kedua ada teras berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat ekor berita. Kaidah kebahasaan terbagi atas 6. Yang pertama penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan konjungsi temporal. Itu ya materi kita hari ini. Itu cukup ya. Iya, Bu. Nah, sekarang untuk kegiatan hari ini, sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus, dan harapan ibu ke depannya, terutama kelompok ya kita kasih aplaus dulu kelompok 2.
karena ada videonya tuh jadi seru. Iya, Bu. Jelas ya? Jelas. Jadi ingatkan lagi kelompok yang tadi masih kurang aktif, minggu depan ditingkatkan lagi keaktifannya ya. Jangan cuma 1-2 orang yang kerja, yang lain main-main. Oke? Nah, materi selanjutnya itu tentang mengumpulkan informasi, kemudian disusun dalam sebuah teks berita yang kemudian dibaca di depan kelas atau dibaca di depan teman-temannya. Jadi di rumah tugasnya putar TV, lihat caranya dia membaca berita, mulai dari ekspresi, kemudian bahasa tubuh, tinggi rendahnya suara atau intonasi, silakan diperhatikan ya. Nah, kemudian jangan biasakan terlalu banyak bermain di rumah ya. Fokus dulu untuk belajar.